Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang melanjutkan bahasan terakhir kita, yaitu tentang sholatnya orang-orang yang berhalangan atau orang-orang yang punya udzur. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang musafir mengqashar salatnya. Sekali lagi, kita akan membahas tentang bagaimana orang musafir mengqashar salatnya, atau dengan bahasa yang lain yaitu qashar salat bagi orang musafir. Dan musafir di sini adalah orang yang bepergian jauh. Nanti akan kita bahas batasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-mas'alatul ula, yang pertama permasalahannya adalah fi hukmil qasri. Apa hukumnya mengqashar salat bagi orang yang musafir? Maka jawabnya, la khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyyati qasris salatir ruba'iyyati lil musafir. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu diperintahkan dalam agama Islam. Jadi 4 rakaat disingkat jadi 2 rakaat. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah bagi pemeluknya. Ketika seseorang itu sholat mestinya 4 rakaat, tapi karena dia musafir, dan orang yang musafir itu sangat memungkinkan mendapati kesulitan, maka diringankan sholatnya yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan memang demikian, ikhwan fillah azakumullah, orang yang musafir itu pasti akan mendapati kesulitan, ketidaknyamanan. Dan Rasulullah pernah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian jauh itu pasti akan mendapati sesuatu yang menyulitkan. Orang yang musafir pergi jauh, dia akan serba menahan istirahatnya, tidak seperti di rumah, tidak leluasa seperti di rumah, menahan makan tidak seperti di rumah, menahan bercengkrama dengan keluarga tidak seperti di rumah. Maka dari sinilah Allah memberikan keringanan, diantaranya adalah salat yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa dalilu dzalika Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dan dalil masalah ini adalah dalam Quran ada, dalam hadis ada, dalam ijma' ada. Ammal Quran, adapun ayat Al-Quran, faqauluhu ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa bagimu untuk mengqashar salatmu jika kamu merasa takut akan mara bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama sepakat bahwa musafir dianjurkan mengqashar salat. Dan ini kemudahan dalam Islam. Kemudian terjadi sedikit perbedaan pendapat, anjuran di sini wajib atau tidak wajib. Ya. Terjadi perbedaan sedikit di kalangan para ulama. Anjuran musafir mengqashar salat ini wajib atau tidak wajib?
Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa anjuran ini wajib. Konsekuensinya perkataan ini, kalau musafir sholatnya genap 4 rakaat, maka dia berdosa. Ini salah satu pendapat. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk orang yang musafir supaya mengambil keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang yaitu mengqashar salat bagi orang musafir padahal dalam kondisi aman, maka Rasulullah mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu namanya sedekahnya Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Maka mereka yang mengatakan wajib musafir mengqashar salatnya, tidak boleh 4 rakaat, mereka mengatakan karena itu perintah Allah untuk menerima sedekah keringanan, dan hukum perintah itu adalah wajib dikerjakan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan memang diperintahkan untuk mengqashar salat bagi orang yang musafir, tapi tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Dikerjakan qashar itu bagus, andaikan tidak diambil keringanan ini pun juga boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dan pendapat inilah yang lebih kuat. Jadi orang musafir apakah dia harus wajib mengqashar salatnya? Jawabannya diperintahkan, bagus, kemuliaan, tetapi tidak sampai dalam kategori hukum wajib. Kenapa demikian? Alasan yang pertama, yaitu apa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keringanan ini sebagai sedekah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha la alaikum faqbalu shadaqatahu. Keringanan ini mengqashar salat yang 4 jadi rakaat disebut Nabi sebagai sedekah. Dan mereka mengatakan yang namanya sedekah wajib atau tidak? Tidak. Yang namanya sedekah itu tidak wajib. Berarti apa? Berarti mengqashar salat bagi orang musafir memang dianjurkan seperti orang dianjurkan sedekah. Andaikan tidak mengambil pendapat ini atau tidak melakukan qashar, maka sama dengan orang yang tidak bersedekah, tidak sampai dosa. Kemudian dikuatkan lagi pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa musafir itu dianjurkan mengqashar salat tapi tidak sampai wajib adalah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Diterangkan di situ, dahulu Rasulullah ketika pergi haji selama di Mina, Rasulullah selalu mengqashar salatnya. Lalu di zaman kepemimpinan Abu Bakar memimpin haji, maka Abu Bakar ketika di Mina juga mengqashar salatnya. Lalu ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab memimpin haji, maka Umar ketika di Mina selalu mengqashar salatnya. Lalu di awal-awal kepemimpinan Utsman pun ketika memimpin haji, maka dia mengqashar salatnya di Mina. Namun beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, Utsman memimpin haji di Mina, beliau melihat begitu banyak masyarakat yang ikut di Mina, dan di situ banyak orang yang nggak ngerti tentang sunnah Nabi, dan dikhawatirkan ada salah paham. Maka Utsman tanazul, mengalah dengan penduduk setempat di Mina atau di Mekah. Maka Utsman sholat di Mina dengan menyempurnakan 4 rakaat. Kemudian saat itu ada hadir Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud sempat menyanggah. Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Utsman, bukankah Nabi ketika di tempat ini mengqashar salatnya karena dia musafir? Bukankah Abu Bakar ketika di Mina ini mengqashar salatnya? Bukankah Umar ketika di Mina ini mengqashar salatnya?
Bahkan engkau di awal-awal kepemimpinanmu, wahai Utsman, mengqasar salatnya. Tapi sekarang engkau menyelisihi Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Maka Utsman mengatakan, aku memandang maslahatnya disempurnakan. Sudah, diam Ibnu Mas'ud. Lalu tiba-tiba diiqamati salat zuhur. Diiqamati salat zuhur, kemudian apa? Kemudian Utsman mengimami salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat, dan ternyata Ibnu Mas'ud ikut menjadi makmum, salatnya sempurna, tidak dikosor, padahal mereka semua sedang musafir. Lalu orang-orang yang lain datang kepada Ibnu Mas'ud. Mereka bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, engkau kan tadi tidak setuju dengan Utsman ketika musafir dia menyempurnakan salat. Engkau menyarankan supaya dikosor, tapi ketika dia salat sempurna, engkau malah ikut. Bagaimana ini? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr. Dia mengatakan perselisihan itu tidak baik. Dalam masalah seperti ini tidak usah dibesar-besarkan. Perselisihan wajib atau tidak wajib mengqasar salat bagi musafir, ya, perselisihan pendapat tidak usah dibesar-besarkan. Memang itu perintah Nabi SAW, bahkan perintah Allah dalam Al-Quran, tapi itu tidak sampai wajib. Makanya Ibnu Mas'ud tetap ikut sholat bersama Utsman, padahal sedang musafir, tapi sholatnya sempurna. Oleh karena itu, ikhwan nabiddin azakumullah, kita katakan hukum mengqasar sholat bagi musafir adalah sunnah, tidak sampai wajib. Dan mengqasar bagi musafir itu lebih afdal daripada menyempurnakan, kecuali pada kondisi tertentu, seperti misalnya musafir ikut menjadi makmum dan imamnya mukim, maka mau tidak mau sang musafir ini menyempurnakan sholatnya bersama imamnya. Beliau mengatakan, wal qassu jaizun fis safari fi halil khaufi wa ghairihi. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil qassi wa qad aminan nas. Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Mengqasar salat bagi orang musafir itu diperkenankan baik dalam kondisi takut musuh atau tidak takut musuh, karena dalam ayat itu ada keterangan in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Boleh mengqasar bagi musafir kalau mereka betul-betul takut musuh. Tapi ternyata di sini dikatakan dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi aman, itu semuanya keringanan. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi saat itu sudah aman, tidak dalam kondisi perang, ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau kita sekarang sudah aman, tidak takut diserang musuh, apakah tetap kita boleh mengqasar? Rasulullah mengatakan, itulah sedekah dari Allah untuk kalian, terimalah sedekahnya. Maka dari itu para ulama mengatakan, yang penting dia musafir. Kondisi aman, kondisi tidak aman, kondisi perang, semuanya boleh mengqasar karena patokannya adalah safar atau musafir. Kemudian wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu dawamu alai. Dengan alasan pula kenapa sih yang afdal bagi musafir itu mengqasar salatnya? Karena Nabi Muhammad SAW dan para khulafa'ur rasyidun, mereka menetapi selalu menjalankan qasar dalam salat mereka ketika musafir. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ini sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allahu wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Thumma dzakara Umar wa Utsman wa rawa Ahmad an Ibni Umar marfu'an innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Kemudian beliau mengatakan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi yang masih sangat muda, sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia,
Umar meninggal dunia, Utsman meninggal dunia, dia masih hidup lama. Dan dia menceritakan banyak sekali hadis. Yang diantara hadis yang diceritakan adalah beliau mengatakan, aku dahulu hidup bersama Rasulullah, bahkan safar bersama Rasulullah. Setiap kali safar Rasulullah selalu sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, kata Ibnu Umar, lalu aku hidup bersama Abu Bakar, khalifah selanjutnya. Maka ketika safar beliau selalu sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat sampai beliau wafat. Kemudian Umar juga demikian, Utsman juga demikian. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar dalam hadis yang terangkat sampai Nabi, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah suka apabila diterima, yaitu keringanan dari Allah, sebagaimana Allah tidak suka apabila durhaka kepada Allah itu dilakukan. Ikhwan fillah azakumullah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang lebih afdal kalau kita suruh milih ketika safar, sebaiknya salat yang 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat, dan itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang layak kita terima. Tapi andaikan misalnya ada masalah yang lain, lalu kemudian kita ingin menyempurnakannya, tidak masalah, karena itu dikerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian wa amal ijma', adapun kesepakatan para ulama, fal qasru minal umuril ma'lumati minad dini bidh-dharurah, maka mengqasar salat termasuk perkara yang sudah maklum dalam agama ini secara pasti. Waqad ajma'at 'alaihil ummah, para ulama kaum muslimin telah bersepakat atas kebolehannya mengqasar salat bagi musafir. Wa 'ala hadza fal muhafadzatu 'ala hadhihi sunnah wal akhdhu bi hadhihi rukhsah aula wa afdalu min tarkiha. Atas dasar ini maka berusaha untuk melakukan sunnah ini dan mengambil keringanan ini lebih utama dan lebih mulia daripada mengabaikan keringanan ini. Bal kariha ba'du ahlil ilmil itmam fis safar, bahkan sebagian ulama ada yang memakruhkan kalau musafir itu menyempurnakan sholatnya, jadi tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Wadzalika li syiddati mudawamatin nabi, dan hal itu karena Rasulullah sangat-sangat betul-betul terus-menerus salatnya qashar ketika musafir. Wa ashabuhu ala hadhi sunnah, demikian pula para sahabatnya menjaga sunnah ini. Wa anna dzalika kana hadyul mustamir ad-daim, dan itulah petunjuk Nabi yang selalu dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ketika kita musafir kemudian sholat kita dalam 4 rakaat, maka yang paling baik adalah kita qashar untuk menerima keringanan dari Allah. Kecuali sekali lagi kalau kita sholat menjadi makmum sementara imamnya sholatnya sempurna, maka imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti. Kalau dia 4 rakaat, ya kita 4 rakaat. Tidak boleh kita mempertahankan karena kita safar atau musafir, maka kita sholat 2 rakaat. Al-mas'alatu tsaniyah fi tahdidis salatil lati yajuzu fiha al-qasru. Kemudian masalah yang kedua, yaitu batasan sholat yang diqashar. Sholat apa saja? Dan kita sudah pahami ini, tapi tidak mengapa kita bacakan. As-salatul lati yajuzu fiha al-qasru hiya sholatur rubaiyah. Sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja. Berarti apa? Yang 3 rakaat tidak bisa diqashar. Yang 2 rakaat apalagi. Jadi tidak mentang-mentang dalam Islam boleh mengqashar semuanya diseparuhkan. Ya. Yang 4 rakaat jadi 2, yang 2 jadi 1, tidak boleh. Yang 3 jadi berapa? 1,5 gitu. Tidak bisa. Yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Ya, karena sholat itu yang paling minimal ada 2 rakaat kecuali sholat witir. Sholat minimal itu memang 2 rakaat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan wahiyya salatu dhuhri wal asri wal isya. Salat yang 4 rakaat itu adalah salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Wala tuqsaru salatus subhi wal maghribi ijma'an. Sementara salat subuh dan salat maghrib
Sepakat para ulama tidak bisa dikosor. Kenapa demikian? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ba'dahu. Karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya setelah beliau juga demikian. Wali qauli Abdullah ibn Abbas. Demikian pula perkataan Ibn Abbas. Faradallahu sholata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an. Kata Ibn Abbas, Allah mewajibkan melalui lisan Rasulullah Nabi kalian ketika tidak musafir itu salatnya 4 rakaat. Wa fis safari rakaatain. Tapi ketika sedang musafir salatnya diwajibkan 2 rakaat. Fadalla ala anna rubaiyah hiya maksudah. Maka ini menunjukkan yang dimaksud salat yang bisa dikosor hanya salat yang 4 rakaat saja. Ini jelas insyaallah. Ya. Ini hampir sama dengan masalah jama'. Menjama' itu ada aturannya. Yang bisa dijama' itu hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jangan sampai mentang-mentang dalam Islam boleh dijama'. Sehari dijama' semua 5 salat, tidak bisa. Dan itu dikerjakan oleh sebagian orang. Kalau bepergian dari Jakarta Surabaya, itu kan makan waktu belasan jam itu. Ya. Jadi lewat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan di rumah, langsung dirapel semua. Loh kok bisa? Kan jama'. Tidak begitu juga. Ada aturannya. Yang dilakukan Nabi lah itulah yang sebaik-baiknya. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, fi haddis safaril ladzi tuqsaru fihi sholatu wa nau'uh. Nah, ini yang banyak ditanyakan tentang batasan safar yang boleh dikosor sholatnya. Berapa panjang atau berapa jauh dikatakan safar? Ya, misalnya dari Lamongan sini, kemana misalnya? Kota terdekat mana ini? Nah, Gresik misalnya. Berapa kilo kira-kira? 30. Nah itu apakah sudah safar atau belum? Safar gak kira-kira? Nah, kita baca sekarang. Makanya ini bagusnya kita belajar. Jadi nggak hanya katanya-katanya saja. Perhatikan perkataan beliau. Haddus safaril ladzi tuqsaru fihi salatu 16 farsakhan takriban wa hiya arba'atu burudin wa bil amyali thamaniyatun wa arba'una milan wa huwa ma yuqaribu 80 kilometran. Perhatikan di sini. Batasan safar yang boleh dikosor salat itu adalah sejauh 16 farsah kira-kira. Berapa 16 farsah itu? Sama dengan 4 barid. Berapa 4 barid itu? Kalau pakai mil kira-kira 48 mil. Masih belum jelas. Kalau pakai kilometer. Kalau pakai kilometer itu kira-kira 80 kilometeran. Kira-kira. Ya. Ini tentu saja ada beda pendapat. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka membatasi safar kira-kira 80 km baru itu boleh mengkosor. Kalau safarnya atau perginya tidak sampai 80 km berarti belum dikatakan safar. Berarti belum boleh menjama. Sini 80 km, dari sini kemana kira-kira? Kemana? Malang. Kira-kira. Nah itu berarti musafir. Ya, ke Pasuruan misalnya, lebih kira-kira 80 kilometer. Nah, dalam kategori yang disampaikan oleh mayoritas para ulama adalah kira-kira 80 kilometer. Ada sebagian mengatakan sekitar 85 kilometer. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Wahia, kalau nggak pakai meteran, gimana kira-kira ngukurnya? Maka beliau mengatakan wahia yaumani qasidani fi zamanin mu'tadilin bisairil asqali wa dabibil aqdam. Kalau pakai ukuran yaitu perjalanan manusia itu adalah 2 hari tanpa istirahat. Maksudnya dipotong istirahat. Biasanya orang perjalanan itu kan harinya jalan, malamnya istirahat kan gitu. Ya. Pada zaman yang mu'tadil, zaman yang biasa, maksudnya tidak terlalu padat. Kalau padat kan mengurangi kecepatan.
Kemudian pakai apa? Bisairil asqal, yaitu dengan membawa bekal. Kemudian dabibil aqdam, dengan langkah kaki. Jadi langkah kaki selama 2 hari, dipotong istirahatnya. Itu biasanya orang mencapai 80 km. Coba aja nanti jalan. Ya, coba jalan dari sini, perjalanan biasa, ya. Kemudian istirahat, berhenti kalau capek, ya. Kemudian sampai Malang misalnya, itu berapa kilometer? Ternyata 2 hari dipotong malamnya. Atau kalau nggak pakai dipotong, kalau hitungannya terus jalan, beliau mengatakan lagi, wasamman nabiyyu yauman walailatan safara. Nabi pernah menamai safar itu sehari semalam. Dan subhanallah, kalau kita hitung betul pas. Kalau kita jalan terus, orang berjalan kaki itu berapa kilometer per jam sih? Hah? Kira-kira berapa coba? Ada yang tahu? Kalau kita jalan biasa itu loh, itu ukurannya, kecepatannya berapa kilometer per jam? Nggak sampai 10. Coba aja nanti kalau pakai mobil dijalankan seperti orang berjalan kaki, itu paling kira-kira 4 atau 5 kilometer per jam. Kira-kira kecepatannya. Ya. Nah, itu kalau kita jalan 4 kilometer per jam selama 1 hari 1 malam, ya. Berarti berapa kali berapa? 5 kali berapa? 5 kali 24. Berapa kira-kira? 5 kali 24 berapa? Hampir 100. Bahkan kalau kita perhatikan betul, kalau kita jalan kaki itu kurang dari 5 km. Mungkin 4 km per jam. 4 km per jam kalikan 24 jam. Berapa? 24 kali 4 berapa? Hah? Enggak bisa. Ya hampir 90-an lah. Ya. Atau lebih dikit. Nah, para ulama mengatakan ini perkiraan kita, mendekati apa yang dikatakan oleh jumhur mayoritas para ulama. Jadi kalau kita jalan sehari semalam tanpa berhenti dengan kecepatan jalan biasa membawa bekal, orang musafir kan bawa bekal, enggak mungkin cepat-cepat. Ya. Itu kalau sehari semalam itu menghasilkan kira-kira antara 80 sampai 90 km. Kira-kira itulah yang disebut safar yang boleh dikosor. Nah sekarang kalau naik mobil ya sama saja, yang penting sehari semalam kira-kira itu jalan kaki, kira-kira 80 km atau lebih dikit, maka itulah safar yang boleh dikosor. Kemudian wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Dan dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengkosor solatnya ketika safarnya sepanjang 4 barid, yaitu kira-kira 80 km. Wahiyya sittata asyara farsakhon, yaitu 18 farsakh, ya 80 km tadi. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, yang menguatkan hal ini, kenapa sih mayoritas para ulama berpendapat safar yang boleh mengkosor solat itu kira-kira 80 km? Itu ada hadis dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya ahla Makkah la taksuru fi aqal min arba'ati burud. Wahai para penduduk Mekah, jangan mengkosor solat kalau perjalanan kurang dari 4 barid. 4 barid sama dengan berapa? 80 km kira-kira. Jadi ada keterangan dari Ibnu Abbas, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, dinyatakan sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, menyatakan bahwasanya perkataan Ibnu Abbas ini adalah hadis yang sahih. Dan Ibnu Abbas tidak mungkin ngarang-ngarang hadis sendiri, pasti itu pemahaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang mengkosor salat kalau perjalanan itu, safarnya itu kurang dari sekitar 80 km. Ini pendapat pertama. Sekali lagi, ini pendapat pertama. Diikuti silakan karena ada dasarnya. Ya. Tapi ingat, ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya batasannya dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang memandang. Kalau orang banyak memandang itu safar, berarti boleh mengkosor. Kalau tidak, ya sudah.
berarti bukan safar. Pendapat ini ikhwan fillah azakumullah didasari oleh kemutlakan kalimat safar. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, Allah tidak pernah membatasi boleh mengqashar ketika jarak sekian. Nabi tidak pernah membatasi boleh mengqashar ketika safarnya jarak sekian, tidak. Ini menandakan bahwasanya sekaligus menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ukuran safar yang boleh mengqashar salat itu adalah menurut kebiasaan orang memandang. Kalau kebanyakan orang memandang dari sini misalnya ke mana misalnya, yang agak jauh dikit, Sidoarjo misalnya, berapa kilo itu? Sini Sidoarjo berapa kilo? Ada yang tahu? Nah, andai kan tidak pakai ukuran, orang memandang oh itu safar itu. Orang mengatakan oh itu jauh, perjalanan jauh. Buktinya dia apa? Dia membawa bekal, dia membawa air minum, dia membawa pakaian. Berarti itu ciri-ciri safar. Maka meskipun dia tidak melihat kepada angka kilometer berapa, maka karena orang banyak memandang itu adalah safar, berarti dia safar, musafir, berarti boleh dia mengqashar salatnya. Ini pendapat yang kedua. Nah, sekarang yang mana yang diikuti? Ya terserah. Kita paparkan di sini, ya, dan sulit kalau menguatkan karena masing-masing memang memiliki landasan. Yang pertama jelas ada perkataan Ibnu Abbas, jangan mengqashar kalau kurang dari 4 barit. 4 barit itu adalah 80 km kira-kira. Sementara ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Ibnu Abbas. Nabi sendiri tidak membatasi. Oleh karena itu kita katakan, yaitu apa? Yaitu pendapat dua ini bisa kita pilih dan silakan direnungkan masing-masing. Dan kita tidak usah bertengkar gara-gara beda pendapat batasan safar yang boleh diqashar atau tidak diqashar. Ya. Kalau kita menganggap misalnya pergi ke arah yang jauhnya 50 km lalu kemudian kita menganggap itu safar, ya silakan saja karena ada pendapat yang mengatakan sesuai dengan uruf. Kalau kebanyakan orang menganggap itu safar, silakan. Tapi konsekuensinya kalau itu dianggap safar, berarti kalau perempuan harus pakai mahram. Ya, harus pakai mahram. Kalau dianggap safar. Tapi kalau tidak dianggap safar, ya berarti tidak usah pakai mahram, tidak masalah. Cuman sholatnya harus sempurna, gitu loh. Karena ada sebagian ibu-ibu itu ya. Ini kita tahu ya, ada beberapa ibu-ibu, ada komunitas. Kami tahu itu. Ada komunitas ibu-ibu di suatu tempat itu suka jalan, ya. Katanya tadabbur alam, maksudnya rekreasi, nggak ada lain, ya. Cuman bahasanya disyar'i-syar'ikan tadabbur alam. Jadi hampir setiap bulan sekali. Kemudian kadang-kadang ke tempat rekreasi, tempat kebun binatang, kadang-kadang ke tempat yang alami-alami, kadang-kadang ke gunung, kadang-kadang ke pantai. Ini ibu-ibu saja. Lalu kemudian ketika ditanya, loh kok nggak pakai mahram? Mereka menganggap, ya Ustadz kami mengambil pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Yaitu apa? Yaitu karena ini kurang dari 80 km, berarti ini bukan safar. Makanya kami rombongan wanita nggak pakai mahram, nggak masalah. Oh begitu, ya sudah. Terus bagaimana salatnya? Ya alhamdulillah kami qashar. Gitu loh. Ini keliru. Jadi dia menganggap itu tidak safar, tapi ngambil keringanan musafir, qashar gitu loh. Mestinya kalau dia tidak menganggap safar, ya sholatnya harus sempurna, gitu loh. Tidak boleh dijamak juga. Ini enggak dijamak, diqashar karena ada keringanan. Loh sekarang bilang keringanan. Padahal tadi kalau dalam masalah safar kan harus pakai mahram, sekarang enggak pakai mahram. Jadi kontradiksi seperti ini. Jadi konsekuensinya kalau dia menganggap itu tidak safar, ya boleh-boleh saja tidak pakai mahram. Tapi sholatnya seperti orang mukim. Ya. Nah kalau dia menganggap safar, berarti dia harus pakai mahram. Dan sholatnya dapat keringanan, boleh dijamak, boleh diqashar. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah. Wa amma naw'uhu fahuwa safarul mubah kasafari littijarah. Baik, ini pertanyaan yang ada jawabannya di sini. Safar yang bagaimana yang boleh diqashar sholatnya? Karena safar itu macam-macam.
Ya. Orang musafir itu macam-macam. Ada safar tujuannya adalah kebaikan. Ya kan? Ada orang safar tujuannya berbuat dosa. Ada nggak kira-kira? Ada. Cuman kita nggak bilang orang sini ya. Ada orang sana. Itu safar pergi ke negeri lain untuk apa? Untuk bisa menikmati khamr. Ini misal. Ya, karena mungkin di negerinya negeri Islam, haram hukumnya minum khamr. Kalau ketahuan dicambuk, ya seperti di Saudi Arabia ya. Itu ada sebagian pemuda yang nakal dia. Ya. Lalu kemudian apa? Ingin pergi ke Indonesia, tujuannya Bogor misalnya, supaya apa? Supaya bisa minum khamr di Bogor sana. Musafir pakai pesawat terbang, pakai pesawat. Nah, ini namanya safar al-muharram. Safar yang sifatnya haram. Ya. Ada lagi safar yang sifatnya mubah. Makanya kita katakan di sini, fahuwa safarul mubah. Adapun jenis safar, ada safar itu mubah. Apa itu contohnya? Kasafarilit tijarah. Ada safar itu mubah, halal, boleh-boleh saja, seperti musafir untuk dagang. Ini safar mubah. Apalagi contohnya? Wan nuzhah, safar untuk rekreasi. Tapi rekreasi yang halal ya. Bukan rekreasi untuk melihat auratnya wanita, bukan. Ya. Karena ada sebagian pemuda itu tamasya atau pergi ke pantai di Bali sana untuk melihat auratnya perempuan. Ini safarnya jadi haram. Safar yang mubah itu rekreasi, misalnya ke gunung, ke pantai yang nggak ada pemandangan yang haram, ke taman safari misalnya, dan yang semisal. Taib. Wasafarul wajib, ada pula safar yang wajib. Ada safar hukumnya wajib. Kapan itu? Kasafari lil haji wal jihad. Seperti musafir untuk haji. Dan hajinya haji yang pertama kali. Itu kenanya wajib. Jadi semua yang menjadi sarana untuk pergi haji yang wajib itu menjadi wajib semua. Ya. Naik mobilnya jadi wajib, perjalanan jadi wajib, beli bajunya wajib, safarnya wajib, beli makanannya wajib, untuk melaksanakan haji yang wajib. Karena haji itu wajib. Betul nggak haji wajib? Hah? Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Mekah, wajib. Kalau nggak mampu, belum wajib. Ya. Kalau nggak mampu, belum ada kewajiban. Dan itulah kemudahan dalam Islam. Sampai kita mati pun belum haji, karena belum mampu, maka kita tidak berdosa. Ya. Apakah harus kita itu mampu? Ya enggak juga. Enggak ada perintah untuk supaya mampu, enggak ada. Tapi perintah haji bagi orang yang mampu ada. Tapi harus berusaha supaya bisa haji, enggak ada. Ya. Tapi kalau haji itu mampu. Ada sebagian orang itu sebenarnya mampu, tapi menampakkan diri nggak mampu. Ketika haji nggak mampu. Padahal apa? Andaikan dia menjual satu aset yang tidak berguna atau yang tidak terpakai, bisa langsung pergi haji. Misalnya ada orang hidupnya biasa, tapi tanahnya luar biasa luas di mana-mana. Ketika waktunya haji dikatakan, kok nggak haji? Nggak mampu. Karena memang nggak punya uang cash nggak ada. Tapi tanahnya di sana ada, sawah di sana ada, tanah di sana ada, semua ada. Satu potong saja dijual, daftar haji bisa berangkat. Maka para ulama mengatakan, orang yang seperti ini berkewajiban untuk pergi haji. Dengan cara apa? Dengan cara menjual sebagian asetnya selama tidak memudaratkan dia. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan, karena haji itu wajib, punya tanah lebar tidak wajib. Punya sawah banyak tidak wajib. Dan pasti Allah akan mengganti. Sebagian orang itu merasa kalau dijual nanti nggak punya aset. Sudah, percaya saja kepada Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Kalau kita tidak iman ini kita sulit.
untuk menjalankan ibadah-ibadah yang perlu biaya. Kadang-kadang kita alasannya karena nggak punya uang cash, tapi asetnya luar biasa, rumahnya banyak misalnya, kendaraannya banyak misalnya. Nah seperti ini ikhwan fillah azakumullah. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwasanya itu sudah menjadi kewajiban kita, tetapi kita tidak merasa wajib. Alasannya karena tidak punya uang cash untuk daftar, padahal banyak hartanya yang terbengkalai tidak bermanfaat. Kita katakan seperti yang dikatakan para ulama, mestinya dia harus menjual sebagian asetnya untuk melaksanakan kewajiban, karena haji itu wajib, sementara memiliki aset yang sangat banyak apalagi tidak berjalan, tidak berguna, maka ini tidak wajib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan lagi, was-safarul masnun al-mustahab kas-safari liz-ziyarati was-safari lil marrati tsaniyati lil hajj. Demikian pula safar yang sifatnya sunnah, seperti safar untuk berkunjung kepada kerabat, berkunjung kepada sahabat. Jadi antum punya saudara, kemudian di Jakarta, lalu antum pergi ke Jakarta untuk menjenguk saudara. Ini safar yang sifatnya sunnah, ya. Kemudian demikian pula safar untuk haji yang kedua. Haji itu kewajibannya sekali, ya. Tapi kalau ingin mulang, maka jatuhnya haji yang kedua adalah sunnah. Sama dengan umroh. Umroh yang pertama wajib, kalau ingin ngulang, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah haji dengan umrah. Jadi terus umrah lagi umrah, tidak masalah kalau mampu, ya. Kenapa demikian? Karena dengan keduanya itu akan menghapus dosa, wa yanfiyanil faqra. Karena keduanya itu nanti akan bisa mengikis kefakiran. Apa artinya di sini? Membuat orang itu semakin kaya dengan mengiringi haji, jadi umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Coba lihat aja orang yang suka umroh itu biasanya rezekinya tambah lancar, ya. Karena memang itu janji Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Nah, safar untuk haji yang kedua, safar untuk umroh yang kedua, itu jatuhnya safar sunnah. Baik, semua safar tadi itu boleh mengambil rukhsah keringanan mengqashar salat. Karena apa? Karena safarnya safar mubah, safar wajib, safar sunnah. Ini semuanya boleh mengqashar salat. Yang tidak boleh itu adalah as-safarul muharram la yajuzu fil qasru. Kalau safarnya safar muharram, haram hukumnya, maka tidak boleh mengqashar ala ra'yi katsirin minal ulama. Menurut pendapat banyak para ulama. Jadi mereka mengatakan bahwasanya syaratnya boleh mengqashar bagi orang yang musafir itu minimal safarnya safar mubah. Di atas mubah sunnah, tambah boleh lagi. Di atasnya sunnah wajib, safar wajib, safar sunnah, safar mubah boleh mengqashar salat. Tapi kalau safar yang haram, maka tidak boleh mengqashar salat. Ini pendapat banyak ulama. Jadi kalau orang itu misalnya mau safar kemana, misalnya ke Amerika, ngapain? Operasi plastik. Kenapa kok operasi plastik? Biar tambah mancung. Boleh nggak? Boleh nggak ikhwan? Jamaah, boleh nggak? Nggak boleh merubah ciptaan Allah, ya. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna. Sempurnanya kita ya sesuai dengan kondisi sekitar kita. Itu sempurna sudah. Dan orang beda-beda, kaum beda-beda, bangsa beda-beda. Kalau kita rata-rata begini ya sudah sempurna begini. Kalau kita merubah ciptaan Allah dan mentaati setan. Dalam ayat begitu. Wala amurannahum wala fala yughayyiruna khalqallah. Setan mengatakan dalam Al-Qur'an, aku akan memerintahkan manusia untuk merubah ciptaan Allah, mereka pun taat. Jadi orang-orang yang
merubah wajahnya, dimancungkan, kemancungan dipesekkan lagi, ya. Ada juga yang dagunya ditipiskan, ya, ditiruskan, dagunya ditambah disuntik, apalagi ini keningnya dijinongkan, ya. Ini merubah ciptaan Allah, mentaati setan. Nah, ada orang safar ke Korea, ke Amerika, apa tujuannya? Operasi plastik untuk merubah ciptaan Allah agar lebih cantik, lebih ganteng. Kita katakan safarnya hukumnya? Hukum safarnya? Ya haram, karena sarana haram. Boleh nggak ketika perjalanan seperti ini mengqashar salat? Menurut penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau tujuan haram, nggak usah dikasih keringanan. Tambah enak nanti kalau dikasih keringanan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan yang penting safar, baik safar itu halal atau haram, selagi itu dikatakan musafir, maka dia boleh mengambil keringanan, yaitu mengqashar salat. Ini pendapat yang kedua, yaitu pokoknya safar apapun, yang penting musafir, lebih dari 80 km, berarti dia musafir. Tidak dibahas tentang tujuannya halal atau haram, maka dia boleh mengambil rukhsah keringanan, yaitu mengqashar salat. Cuman masalahnya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang yang berpendapat boleh mengqashar salat bagi orang musafir meskipun safarnya safar haram, maka kalau ditanya oleh orang, ya, orang yang mau musafir tujuannya haram, maka jangan dijawab. Kalau kebetulan berpendapat boleh mengqashar bagi orang yang safarnya haram, lalu kok ada orang mau safar, safarnya haram, lalu tanya, boleh nggak saya nanti mengqashar salat ketika saya mau ke Amerika, mau operasi plastik? Nggak usah dijawab. Kenapa? Kalau kita jawab tambah senang dia. Kalau kita jawab tambah semangat dia berangkat. Maka kita ada andil untuk memberi semangat dia untuk terus melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, inilah salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Kadang-kadang fatwa itu kalau disebarkan itu menjadi mudarat kepada orang, maka lebih baik disimpan untuk sendiri. Jadi kalau antum misalnya berpendapat boleh mengqashar salat bagi semua orang yang musafir, baik safarnya itu halal atau safar haram, kalau antum berpendapat demikian, maka jangan menyebarkan pendapat itu, karena akan membuat orang yang berdosa atau ingin berbuat dosa itu tambah semangat. Antum ada andil untuk menyemangati mereka, ya. Taib. Kemudian sama dengan ada orang bertanya, ada orang yang suka, ya mohon maaf ya, ada orang yang semangat untuk menikah, lalu tanya kepada antum, saya mau menikah, sah nggak menikah tanpa surat nikah? Ya, kalau antum jawab sah, tambah semangat dia, nikah tanpa surat. Akhirnya apa? Di sini menikah, di sana menikah, di sana menikah, yang sini ditinggal karena sudah 4, mau nikah lagi, yang sini ditinggal biar tetap 4. Ya, akhirnya banyak yang terbengkalai. Karena apa? Karena tersemangati dengan perkataan nikah tanpa surat nikah itu sah. Memang benar, cuman ketika difatwakan kepada orang yang zalim, ini jadi senjata bagi mereka. Sebaiknya antum tidak membahas itu. Antum katakan saja, kalau antum mau menikah resmi, laporkan ke pengadilan agama supaya dapat catatan nikah yang resmi. Itu lebih afdol, tidak menimbulkan masalah. Anak juga punya hak, istri juga, sehingga apa? Sehingga terlindungi dan lain sebagainya. Itu yang diatur dalam negara kita, dan negara-negara lain juga demikian. Negara Islam juga demikian. Yang namanya menikah mesti ada catatan nikah dari negara. Itu untuk melindungi hak-hak orang-orang yang kemungkinan akan terzalimi. Dan betapa banyak wanita-wanita terzalimi gara-gara apa? Mau dinikahi dengan nikah siri, akhirnya bosan ditinggal begitu saja. Yang lebih parah lagi, kita punya anak, setelah punya anak ditinggal. Siapa yang menafkahi anak ini? Ya, siapa yang menafkahi istrinya kalau ditinggal begitu saja? Oleh karena itu, ini sebagian catatan masalah yang
agak jauh tentang pernikahan, maka setiap wanita muslimah kalau bisa jangan bersedia kalau mau dinikahi oleh laki-laki dengan cara sirri atau tidak resmi. Dalam hal apa ini? Ini untuk yaitu berusaha menghindari kezaliman yang dilakukan oleh si laki-laki. Dan sampaikan kepada laki-laki, sebagai tanda seriusmu uruslah yaitu catatan pernikahan dengan resmi. Insya Allah itu akan maslahat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, al-mas'alatur rabi'atu hal yaksuru man nawal iqamah. Apakah boleh mengqasar orang yang berniat mukim? Misalnya gini, saya pergi ke Jakarta, pindah rumah, ya, sampai di Jakarta, apakah saya boleh untuk mengqasar sholat? Ini jawabannya, man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Barang siapa berniat mukim, maka harus dirinci. Wa bayanu dzalika, penjelasannya adalah annahu innawal iqamatal mutlaqata yaksuru lam yaksuru lin idami sababil mubihi lil qasdi fi haqqih. Barang siapa berniat mukim secara mutlak, pindah misalnya, ya, hari ini pergi ke Jakarta untuk pindah domisili, orang seperti ini tidak boleh mengqasar ketika sampai di tempat tujuan. Kenapa demikian? Karena tidak ada sebab yang membolehkan dia mengqasar, karena di sana menjadi orang mukim dan sekarang tidak lagi musafir, kecuali kalau masih perjalanan itu musafir. Tapi kalau sudah sampai tempat tujuan, niatnya mukim di sana, maka dia sudah bukan musafir. Kemudian, kadzalika innawal iqamata aktsar min arba'ati ayyam au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadi ila ba'dal arba'ah. Demikian pula bagi orang yang berniat mukim lebih dari 4 hari atau mukim untuk suatu kebutuhan, dia mengira tidak akan selesai kebutuhannya kecuali setelah 4 hari atau lebih 4 hari. Jadi ini pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya batasannya 4 hari ke bawah. Jadi kalau misalnya begini, niat 10 hari, maka 4 hari boleh dikosor, lebihnya dianggap mukim. Kenapa demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaksuru fiha wa dzalika annahu qadima subha rabi'ah wa aqama ila yaumit tarwiyah fa shalla subha tsumma kharaja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah ketika haji, ya. Lalu dia salat sebanyak 21 salat, ya. 4 hari maksudnya, tambah subuh 1 berarti 21 salat. Yang 4 rakaat semuanya dikosor. Dan hal itu ketika Rasul datang tanggal 4 Dzulhijjah ke Makkah atau Mina, kemudian dia tinggal sampai hari Tarwiyah tanggal 8. Jadi di mana kalau mau haji itu datang ke Mina, Rasulullah tanggal 4 di Mina, kemudian 5, 6, 7, 8. Setelah tanggal 8 bersiap meninggalkan tempat tarwiyah yaitu Mina menuju Arafah. Setelah Rasulullah sholat subuh di Mina, ditinggalkan Mina. Di sini para ulama mengatakan berarti 4 hari boleh mengqasar, lebihnya tidak mengqasar. Faman aqama arba'ata ayyam aw aqalla mithlu iqamati sallam fa qasara wa man zada atamma. Barang siapa yang bermukim 4 hari atau kurang dari itu seperti Rasulullah, maka dia boleh mengqasar 4 hari itu, selebihnya dia sempurnakan. Dzakarahul Imamu Ahmadu qala Anas aqamna bi Makkah 'ashran naksurus salata. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Anas mengatakan kami tinggal di Mekah selama 10 hari mengqasar semua salat. Maksudnya yang 4 rakaat. Ini kalau ditinjau dari dari tanggal 4 sampai tanggal 14 total dia haji. Jadi haji itu sebenarnya tidak lama, ya. Mulai amalannya itu tanggal 8, kemudian berakhir pada tanggal 13. Berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari saja sebenarnya haji itu. 8 hari tarwiyah sunnah, nginap di Mina. 9
di Arafah. Ya. 10 nginap di Mina. 11 nginap di Mina lagi. 12 nginap di Mina lagi. Kalau mau tambah 1 hari, 13 di Mina lagi. 6 hari cukup. Nah, Rasulullah bukan tanggal 8 tapi tanggal 4 persiapan. Selama 4 hari di Mina mengqashar salat. Totalnya semua 10 hari di Mekah itu mengqashar salat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Wa ma'nahu ma dzakarna annahu li annahu hasaba khuruji ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu minal ashri. Baik, ini hitungannya demikian. Dari tanggal 4 Dzulhijjah sampai 14 Rasulullah 10 hari berada di Mekah, semuanya mengqashar salat. Cuman di sini mayoritas mengatakan bahwasanya 4 hari yang di Mina itulah yang mengqashar, kemudian Rasul meninggalkan. Dan pendapat ini ditentang oleh sebagian para ulama. Karena buktinya Rasul setelah 4 hari di Mina itu beralih ke Arafah, setelah itu Arafah Mina lagi, semuanya qashar salat. Makanya totalnya 10 hari. Makanya sebagian para ulama mengatakan bagi orang yang berniat, yaitu apa? Mukim 10 hari dia boleh mengqashar salatnya. Itu ada pendapat demikian. Apa alasannya? Rasulullah selama berhaji 10 hari di Mina dan Arafah serta Mina lagi, itu beliau terus mengqashar salatnya. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya bagi orang yang berniat tinggal selama 19 hari, maka dia berhak untuk mengqashar salatnya. Lebihnya maka dia menyempurnakan salatnya. Kenapa demikian? Yang 19 hari ini ada dalil. Apa itu? Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaksuru. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa idza zidna atmamna. Hadis ini riwayat Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau musafir tinggal selama 19 hari di tempat safarnya, beliau terus mengqashar salatnya. Maka kami pun ketika musafir 19 hari kami qashar salat, dan kalau lebih dari 19 hari maka kami sempurnakan salat kami. Riwayat Bukhari. Oleh karena itu pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan Ibnu Abbas, karena Rasul enggak membatasi, tapi ini batasan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ketika kita tinggal ada ketentuan, misalnya kita mau menyelesaikan kebutuhan di tempat musafir ini misalnya 20 hari, maka 19 hari boleh diqashar, sisanya disempurnakan. Atau misalnya kita pastikan tinggal di situ 1 bulan, maka 19 hari boleh mengqashar, sisanya disempurnakan. Berbeda lagi dengan orang yang tidak tahu kapan pulangnya. Ini sekarang dikatakan wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa arba'ati ayyamin, dan boleh mengqashar tatkala dia yaitu tinggal di tempat itu tanpa ada niatan iqamat mukim. Dia menyelesaikan hajat kok tidak selesai-selesai, 5 hari tambah lagi 6, 7 sampai sepekan, sebulan, 2 bulan, maka boleh dia mengqashar salatnya. Beliau mengatakan wala yadri mata tangqadhi au hubisa dzulman bimatarin walau aqama sinina. Meskipun kadang-kadang sampai mungkin setahun, ya, karena dia menganggap diri musafir, mau balik belum bisa, ada kerjaan lagi, ada yang diselesaikan, maka boleh berapapun lamanya. Qala Ibnul Mundhir ajma'u ala annal musafiri yaksuru ma lam yujmi' iqamah. Ibnul Mundhir mengatakan bahwasanya para ulama sepakat orang yang musafir itu boleh mengqashar salatnya selagi dia tidak berniat mukim. Jadi ada orang pergi suatu kebutuhan di suatu tempat jauh, diperkirakan selesai mungkin sebulan, ternyata sampai molor 2 bulan, 3 bulan, saat itu dihukumi musafir terus. Dia boleh mengqashar salatnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan 4 hari saja boleh mengqashar, sisanya apa? Disempurnakan. Ada yang mengatakan 10 hari, sisanya disempurnakan. Ada yang mengatakan bahkan ini lebih kuat,
yaitu 19 hari boleh mengqashar, sisanya kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan, yaitu pembahasan kita bagaimana sholatnya orang musafir. Maka jawabannya adalah dia boleh mengqashar sholatnya ketika sedang musafir. Dan kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan.